Baik, selamat pagi Bu Christine dan teman-teman. Kami dari kelompok B9 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai obat antikolinergik. Obat yang akan kami gunakan ini yaitu ipratropium bromida sebagai anti asma. Kemudian nama anggota kelompok kami ada saya sendiri, Selina Anggraini, NIM 050, dan Luisa Chandra Desi, NIM 068, dan Milu Putu Arma Mahayani, NIM 075. Yang selanjutnya ada sistem saraf. Sistem saraf ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat ini dibagi menjadi dua, yaitu otak dan medula spinalis. Kemudian untuk sistem saraf tepi dibagi juga menjadi dua, yaitu sistem saraf neuron motorik dan neuron sensorik. Neuron motorik ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu somatik dan autonomik. Kemudian autonomik ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu saraf simpatik dan parasimpatik. Nanti kita akan fokus ke pada saraf parasimpatik. Kemudian ada sistem saraf motorik. Sistem saraf motorik ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu somatik dan autonomik. Somatik ini hanya terdiri dari satu saraf dari otak langsung ke otot rangka. Yang nantinya ini, saraf somatik ini memiliki neurotransmitter alami yaitu asetilkolin dengan efek yang dihasilkan nanti akan menstimulasi. Kemudian pada autonomik ini dibagi menjadi dua, simpatik dan parasimpatik. Simpatik ini memiliki dua persarafan yang dihubungkan oleh ganglion ke organ kerjanya atau tempat kerjanya. Neurotransmitter ini ada norepinefrin yang nantinya ini akan memberikan efek stimulasi dan inhibisi. Kemudian untuk parasimpatik ini terdiri dari reseptor nikotinik dan muskarinik. Nikotinik ini terletak di preganglion dan muskarinik ini terletak di postganglion. Kemudian neurotransmitternya berupa asetilkolin yang nantinya juga akan memberikan efek stimulasi dan inhibisi. Namun nanti pada kali ini kami lebih fokus ke saraf parasimpatik karena memiliki reseptor antikolinergik yaitu nikotinik dan muskarinik. Next. Kemudian untuk sinapsis asetilkolin ada pembentukan dari asetilkolin. Yang pertama, asetil koenzim A dengan kolin akan dikatalisis oleh enzim yang bernama kolin asetiltransferase yang akan menjadi asetilkolin. Nah, setelah asetilkolin ini dibentuk, dia akan masuk ke vesikel, kemudian lepas. Asetilkolin ini nantinya akan bereaksi dengan reseptor yang ada di postsinaptik. Kemudian selain dapat berinteraksi di postsinaptik, asetilkolin juga dapat bereaksi dengan reseptor yang ada di presinaps. Hal ini itu dinamakan asetilkolin autoreseptor. Nah, kemudian reseptor kolinergik itu ada dua, yaitu muskarinik dan nikotinik. Dilihat dari perbedaannya, pada jenis reseptor muskarinik ini adalah reseptor yang berpasangan dengan protein G, sedangkan reseptor nikotinik ini merupakan jenis reseptor
yang merupakan saluran ion ligan gated. Kemudian, untuk kecepatan transmisi, muscarinic memediasi respon metabolik yang lambat, sedangkan nikotinik akan memediasi transmisi neurotransmitter sinaptik yang cepat. Mengapa muscarinic lebih lambat dibandingkan nikotinik? Karena letak dari reseptor muscarinic ini terletak di postganglion, sedangkan nikotinik ini terletak di preganglion. Kemudian untuk reseptor muscarinic ini dibagi menjadi 5 subtipe dari M1 sampai M5. Namun saya ambil contoh untuk saat ini yaitu M3 karena obat kami ini dari reseptor muscarinic M3, bekerja di reseptor muscarinic M3. Nah, distribusi dari M3 ini ada di kelenjar eksokrin, saluran cerna, otot polos pernapasan, dan mata. Reseptor M3 ini akan berfungsi untuk mengatur motilitas gastrointestinal, sekresi kelenjar, salivasi, lakrimasi, dan konstriksi otot polos bronkus. Next. Yang selanjutnya adalah terkait agonis dan antagonis dari reseptor muskarinik. Nah, reseptor muskarinik dalam tubuh itu sudah memiliki neurotransmitter alaminya, yang mana neurotransmitter alami dari reseptor muskarinik ini berperan sebagai agonis yang berfungsi untuk mengaktifasi kerja dari reseptor muskarinik. Nah, agonis dari reseptor muskarinik dalam tubuh itu disebut dengan asetilkolin. Nah, pada keadaan tertentu atau kondisi tertentu, interaksi antara asetilkolin dan muskarinik ini perlu dihambat. Nah, penghambatan antar interaksi asetilkolin dan muskarinik ini dihambat dengan menggunakan antagonis muskarinik. Nah, contoh antagonis muskarinik yang kami gunakan di sini adalah ipratropium bromida. Struktur dari ipratropium bromida dan juga asetilkolin memiliki beberapa kesamaan, yaitu asetilkolin dan ipratropium bromida sama-sama memiliki ion amina kation pada strukturnya dan juga gugus ester pada strukturnya. Nah, ipratropium bromida itu merupakan antikolinergik, tepatnya itu adalah antimuskarinik M3. Dia itu biasanya digunakan sebagai obat anti asma karena ipratropium bromida ini bekerja dengan cara menghambat dari transmisi asetilkolin untuk mencegah terjadinya kontriksi otot polos pada saluran pernafasan. Nah, bagaimana mekanisme aksi dari asetilkolin dengan reseptor sehingga dapat menghasilkan kontriksi dari otot polos pernafasan? Itu saat asetilkolin hadir, dia itu akan berinteraksi dengan reseptor M3. Nah, reseptor M3 ini merupakan jenis reseptor G-protein. Saat asetilkolin berinteraksi dengan M3, dia itu akan mengaktifasi kinerja dari enzim fosfolipase C, yang mana enzim fosfolipase C ini dia itu akan mengubah PIP2 menjadi IP3 dengan cara melepaskan fosfat. Nah, pelepasan fosfat ini membutuhkan energi. Nah, ataupun mengeluarkan energi. Saat terjadinya pengeluaran energi, maka akan terjadi kontraksi yang menyebabkan adanya kontraksi di otot polos pernafasan. Selain itu, akibat dari terbentuknya IP3 ini, maka akan menyebabkan terbukanya ion atau gate dari CA channel ini yang menyebabkan kalsium 2 itu akan masuk ke dalam saluran atau ke dalam sel. Saat kalsium masuk ke dalam sel dalam jumlah yang banyak, itu di sel akan bermuatan positif. Saat sel bermuatan terlalu positif juga akan dapat menyebabkan terjadinya kontraksi pada otot polos pernafasan. Nah, lalu bagaimana
terkait aksi dari ipratropium sehingga dapat menghambat atau mencegah terjadinya kontraksi dari otot polos pernafasan, itu adalah ipratropium dan juga asetilkolin itu memiliki tempat aksi yang sama, yaitu pada reseptor M3. Nah, saat ipratropium hadir, dia itu akan berkompetisi untuk dapat berinteraksi dengan reseptor M3. Saat ipratropium dapat berinteraksi dengan reseptor M3, ipratropium ini akan mencegah terjadinya aktivasi dari enzim FLC atau enzim fosfoliase C, sehingga tidak terbentuk atau tidak berubah PIP 2 menjadi IP3. Tidak terjadi pengubahan fosfat. Nah, akibat tidak terjadinya pengubahan fosfat tersebut juga menyebabkan tidak terjadinya kontriksi dan juga kalsium channel tidak terbuka. Tidak terbukanya kalsium channel menyebabkan ion dalam sel itu berada pada kondisi netralnya, sehingga tidak terjadi bronkokontriksi ataupun otot paru berada pada kondisi dilatasi. Nah, sekarang terkait bagaimana sih prediksi interaksi yang mungkin terjadi dari asetilkolin dan juga ipratropium bromida. Asetilkolin dan juga ipratropium bromida memungkinkan beberapa interaksi dengan reseptor, yaitu reseptor muskarinik. Untuk yang pertama ada asetilkolin. Nah, akibat adanya gugus amina kationik pada asetilkolin memungkinkan adanya interaksi ionik. Nah, selain adanya gugus tersebut, juga terdapat gugus ester yang memungkinkan adanya interaksi hidrogen. Sedangkan pada ipratropium bromida itu terdapat gugus ion kationik pula, sama seperti asetilkolin, yang dapat juga menyebabkan terjadinya interaksi ionik antara ipratropium dan reseptor. Juga ada gugus ester yang menyebabkan interaksi hidrogen, gugus hidroksil yang menyebabkan interaksi hidrogen, dan juga tambahan ada gugus benzena pada ipratropium yang memungkinkan adanya interaksi van der Waals dengan reseptor muskarinik. Baik, ini merupakan penjelasan yang lebih merinci terkait bagaimana interaksi yang terjadi antara asetilkolin dan reseptor dan juga ipratropium dan reseptor. Nah, gugus amina kationik pada asetilkolin memungkinkan adanya interaksi ionik dengan karboksil pada asam aspartat 311. Nah, selain itu pula, gugus ester pada asetilkolin ini juga memungkinkan terjadinya interaksi hidrogen dengan hidrogen pada amina di asam amino asparagin 617. Nah, sedangkan perbandingannya jika dibandingkan dengan ipratropium, pada ipratropium itu memungkinkan juga terjadinya interaksi hidrogen, yaitu di asparagin 617, sama seperti pada asetilkolin. Juga memungkinkan terjadi interaksi ionik, sama seperti pada asetilkolin, yaitu pada gugus amina kationik dan juga karboksil dari asam aspartat 332. Nah, tambahan di ipratropium, dia juga memungkinkan adanya interaksi van der Waals pada struktur ipratropium dengan struktur gugus benzena di leusin 225 pada asam amino leusin. Kemudian untuk farmakokinetik dari obat ipratropium, jadi yang pertama ada proses absorpsi. Jadi obat ipratropium itu dalam bentuk sediaan inhalasi, jadi dia akan diserap melalui mukosa saluran pernapasan dan dia akan bekerja secara langsung pada otot polos bronkus. Nah, jadi senyawa obat dikatakan baik apabila dia memenuhi dari aturan Lipinski, di mana dia bobot molekulnya kurang dari 500, HBD-nya kurang dari 5, HbA-nya kurang dari 10, dan nilai log P-nya kurang dari 5.
Nah, bisa dilihat bahwa obat ipratropium ini dia itu memenuhi aturan Lipinski, di mana bobot molekulnya itu 412,3611 dan HBD-nya itu 1 buah. Pada atom H pada gugus hidroksi, kemudian HBA-nya itu 4 buah, yaitu pada amina kationik, kemudian ada 2 atom O pada gugus ester, kemudian pada gugus hidroksi. Kemudian nilai log P dari obat ipratropium ini adalah 2,6. Obat ipratropium ini juga memiliki sifat fisika kimia, yaitu dengan kelarutannya sangat larut dalam air, kemudian pemeriannya, jadi dia itu dalam bentuk solid, kemudian pH-nya itu 8,4. Nah, seperti yang saya bilang bahwa ipratropium itu merupakan obat dalam sediaan inhalasi, jadi sebagian obat akan masuk ke dalam saluran pencernaan, tapi obat ipratropium ini memiliki potensi absorpsi yang kurang, dikaitkan dengan adanya suatu muatan pada atom N amina kationik ini. Next. Nah, selanjutnya setelah obat ipratropium itu diabsorpsi di mukosa saluran pernapasan, dia akan masuk ke dalam sirkulasi darah. Nah, hal tersebutlah ipratropium masuk ke dalam proses distribusi. Nah, ipratropium ini memiliki volume distribusi 4,6 liter per kilogram. Hal ini menunjukkan bahwa obat ipratropium hanya mencapai pada plasma. Nah, seperti yang kita tahu bahwa sirkulasi darah itu memiliki suatu protein, yaitu salah satunya adalah protein plasma. Jadi pengikatan protein dengan ipratropium itu sangat rendah dan diidentifikasi adanya 0-9% dari dosis yang diberikan itu berikatan pada protein plasma, sehingga sisanya dapat bersirkulasi di dalam darah secara lancar. Oleh karena itu, obat ipratropium ini sangat dikenal terdistribusi di sirkulasi darah. Nah, untuk selanjutnya adalah proses metabolisme. Jadi obat ipratropium ini dia akan dimetabolisme di dalam hati dengan bantuan enzim yaitu CYP450 atau sitrokum 450. Jadi dia akan menghasilkan 8 metabolit, namun terdapat 3 metabolit utama, yaitu N-isopropyl metrobromide, kemudian metabolit kedua yaitu N-isopropyl notropin ester metrobromide plus fenilacetic acid, kemudian metabolit yang ketiga yaitu N-isopropyl notropium bromide. Jadi metabolit yang pertama yaitu N-isopropyl notropium metabromide ini dia terbentuk karena adanya suatu reduksi. Jadi obat ipratropium ini dia nanti akan kehilangan suatu gugus hidroksi sehingga dia akan terbentuk metabolit pertama. Kemudian untuk metabolit kedua dia itu terbentuk karena adanya peruraian dari obat ipratropium karena adanya reaksi hidrolisis pada atom O sehingga dia akan menghasilkan N-isopropyl notropin ester metrobromide plus fenilacetic acid. Nah, kemudian untuk metabolit yang ketiga ini terbentuk juga karena adanya reaksi hidrolisis pada metanol di ipratropium sehingga dia menghasilkan N-isopropyl notropium bromida. Begitu. Next. Untuk proses terakhir yaitu ekskresi, jadi obat ipratropium bromida ini dia sebagian besar diekskresi di dalam urin, jadi sekitar 80% itu dia diekskresikan di dalam urin dan 20%-nya dia diekskresikan di dalam feses. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami acu.
Sekian dari presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.